Ya, belum apa-apa udah kaget, sama gua juga cuy. Diceritakan Mary Beth yang kemarin diserang psikopat ternyata berhasil menyelamatkan diri dengan mencolok mata psikopat sampai tosplong dan tercebur. Kemudian tak disangka Mary kini diselamatkan si gembel yang doyan minum ciompol, lalu ia pun akhirnya selamat dan dibawa ke rumah gembel tersebut. Sesampainya di sana ia pun diceramahi si gembel tentang kelakuan-kelakuan tolil para turis yang datang ke rawa ini meski sudah ditutup. Dan Mary menjelaskan bahwa kalau aku sih kesini pengen cari ayah sama abangku yang ternyata mati oleh psikopat di rawa ini. Kalau yang lain sih emang wisatawan goblok, kata si Mary. Lalu si gembel itu menjamu Mary dengan minuman. Minuman apa tuh? Ternyata itu adalah ciompol, namun Mary tidak menyadarinya. Ia pun berkata, cepat minumlah mumpung masih anget. Sumpah ada-ada aja nih orang. Hingga ketika Mary ditanya namamu siapa, ia pun menjawab, Mary Beth Sampson. Lalu tiba-tiba si gembel itu jadi marah dan mengusir Mary Beth. Kenapa? Karena kini ia mengetahui Mary adalah anak dari Sampson yang sepertinya ayahnya pernah melakukan sesuatu dosa yang parah sehingga si gembel ini marah besar. Ia pun mengusir Mary menggunakan senjata anak lompat-lompat door. Lalu setelah itu ia pun mengecek tas temuannya di rawa. Ternyata itu adalah tas milik almarhum produser gadungan Triple X dan di dalamnya terdapat sebuah kamera. Ia pun iseng-iseng nonton video kamera itu dan ternyata isinya hanyalah hal-hal dewasa yang si pemilik lakukan. Seperti ngajak cewek 14 tahun main kuda lumping sama ada 2 ublag yang kemarin. Ya begitulah. Namun ketika sedang asik ia menonton tiba-tiba terdengar suara dari psikopat. Sontak ia pun panik dan bersiaga. Lalu tiba-tiba ia pun modar dengan dicabut ususnya dan dililitkan ke lehernya sampai putus. Dan film Hatchet pun dimulai. Kemudian scene dilihatkan kepada Mary Beth yang selamat dari malam mengerikan di rawa angker. Ia pun melabrak seorang pria yang sering disebut Bapak Zombie karena profesinya di bidang voodoo. Setelah perdebatan di depan pintu, ia pun akhirnya diizinkan masuk. Di dalam, ia pun berbincang-bincang tentang kengerian psikopat Victor di rawa angker dan tentu bukan hanya sekedar legenda. Semuanya tewas. Zombie yang mendengar itu bilang, "Lah, emang lu kesana?" Iya, Mary bilang tour guide-nya tolol dan kapalnya tersangkut, sehingga seluruh penumpang dibantai psikopat. Zombie pun sangat kesal karena ternyata si guide adalah pegawainya. Mary pun menjelaskan alasan ia ikut ke tur tolil itu karena ingin mencari ayahnya Sampson. Dan karena Mary memaksa ingin mengetahui sejarah dari rawa angker, si zombie pun menceritakan kisahnya. Diceritakan ketika itu, hidup seorang pria bernama Thomas Crowley. Ia pun hidup bersama istrinya yang seringkali sakit-sakitan. Ketika itu mereka tidak mempunyai anak karena istrinya sakit kanker perut. Cantik ya istrinya. Hingga ketika itu istrinya dirawat oleh suster sewaan. Ia yang merawat istri Thomas, namun terjadilah skandal memilukan. Ketika istrinya semakin parah akibat kanker, si Thomas malah mantap-mantap bersama si perawat hidung dan sepertinya hamil. Hingga ketika akhir hayat istrinya, ia pun malah beradu jigong tepat di depan mayat istrinya. Namun entah bagaimana ceritanya, si istri yang sudah mati kembali hidup dan menyaksikan peraduan jigong suaminya dengan si perawat hidung. Ia pun melotot dan mengutuk perut dari perawat yang sedang mengandung itu dengan kalimat, "Sia boga budak sing jadi psikopat edan cadu aing masih tahakan." Itulah mantra yang ia sebutkan. Kalau nggak ngerti ya wajar, karena itu adalah jangjawakan mantra. Tapi intinya ya gitu aja lah. Lalu setelah itu istrinya pun meninggal. Beberapa bulan kemudian si pelakor pun akhirnya melahirkan. Namun naasnya bayinya cacat di sekujur tubuh. Lalu tidak lama si pelakor pun meninggal. Dan sejak saat itu mereka hanya hidup berdua di rawa tersebut. Hingga yang seperti kalian tahu di sequel pertama, terjadi insiden kebakaran yang mengakibatkan anaknya tewas. Nggak tahu? Aduh, lihat dulu yang pertamanya dong. Link ada di deskripsi. Hingga ketika Thomas meninggal, si anak pun tiba-tiba kembali hidup dan menjadi legenda psikopat pembantai manusia di rawa tersebut. Ya, mungkin karena kutukan tersebut yang membuat psikopat menjadi kuat. Dan apa kalian tahu? Ternyata ayah dari Mary adalah salah satu anak yang sering membuli psikopat di masa lalu.
ialah salah satu dari ketiga anak yang tanpa sengaja membakar rumah Victor dan menyebabkan ayah Victor membunuh anaknya secara tidak sengaja. Mendengar hal itu, Mary pun seakan tidak percaya, namun ia pun menaruh dendam kepada psikopat itu dan ingin membunuhnya. Meski itu adalah ide gila, si cewek barbar ini pengen membalaskan kematian dari ayah juga kakaknya. Ia pun meminta tolong si zombie untuk mengumpulkan bala bantuan untuk membunuh psikopat tersebut. Awalnya si zombie menolak, namun si zombie berkata, kalau kau benar-benar ingin membunuh psikopat itu, kau harus mengajak pamanmu yang bernama Bob. Ia pun menyetujuinya. Singkat waktu, Mary pun pulang. Si zombie pun memanggil pegawainya yang lain dan ternyata wajahnya mirip banget sama si guide tolil kemarin, karena memang ia adalah saudara kembar dari orang tersebut. Ia pun meminta dirinya mengumpulkan semua tim pemburu untuk melakukan ekspedisi ke Rawa Angker, juga usaha pencarian para korban, termasuk saudara dari Justin. Di sisi lain, Mary pun meminta Bob untuk ikut ekspedisi. Biasa, awalnya nggak mau, namun karena si Mary maksa, si Bob pun oke-oke aja. Singkat cerita, hari konferensi pun dimulai. Justin mengumpulkan para pemburu handal yang berani melakukan ekspedisi ini. Namun ketika mereka diberitahu tentang keberadaan Victor Crowley, sang psikopat rawa, kebanyakan dari mereka kabur. Dan yang tersisa hanyalah beberapa orang saja. Mereka pun dijanjikan uang $500 per orang untuk ekspedisi ini. Namun ada yang tidak tahu apa-apa tentang legenda Victor dan bertanya, apakah Victor itu sejenis psikopat Jason Voorhees? Katanya, ya sejenis itulah, namun ia tidak percaya dan berfokus pada hadiahnya saja. Hingga hari ekspedisi pun dimulai. Dengan menyusuri Rawa Angker, di perjalanan si zombie pun berkata, mungkin saja psikopat itu dipenggal kepalanya atau dihancurkan akan membuatnya mati. Dan Mary pun seperti yakin bisa membunuh psikopat itu. Hingga tiba-tiba para kru kapal menemukan ada bongkahan sisa-sisa dari perahu lamanya dan mereka pun sampai. Namun hari sudah semakin sore dan tidak lama malam pun datang. Mereka pun berjalan perlahan menyusuri hutan Rawa Angker sambil berbincang-bincang mengenai cara membunuh psikopat itu. Lalu terlihat satu cewek seksoi bikin ser-seran seperti sedang PDKT dengan seorang pria berjenggot. Pasti nih suatu saat nanti ada adegan main kuda lumping. Hingga ketika sampai di tengah hutan, Mary pun kebingungan karena arah yang mereka lalui berbeda dari arah mereka datang kemarin. Dan bodohnya, kelakuan membagi grup secara terpisah-pisah menjadi primadona di film-film psikopat. Dan ya, grup pun dibagi-bagi. Si cewek seksoi bersama si cowok jangot, dan si subur bersama seseorang yang katanya tidak percaya akan psikopat. Dan yang lain sisanya kurang begitu menarik untuk dibahas. Yang pertama diceritakan si grup subur yang berada di pinggir rawa. Ia pun iseng-iseng nembak-nembak buaya, katanya buat dibawa pulang. Namun ketika mereka sedang asik-asik bercanda, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan. Seperti suara bisikan penagih hutang. Dan suasana jadi sepi. Lantas mereka melihat keruyuk yang gelap. Dan ternyata satu dari mereka mati dirujak bebek di area wajah sampai hancur. Dan si subur kabur seedan-edannya karena melihat psikopat itu benar-benar ada. Ia pun kabur naik perahu, namun seperti biasa di film-film seperti ini, perahu yang sehat walafiat tiba-tiba menjadi uzur. Emang aneh. Ia pun mencoba menyalakan secara manual sambil melihat ke sekitar, takutnya psikopat rawa itu mengejarnya. Hingga ia pun ditarik ke dalam rawa dan diparut menggunakan baling-baling yang sialnya kini sudah menyala. Dan alhasil wajahnya pun bubuk dan jelas modar. Psikopat emang sakti bisa pindah-pindah tempat dengan cepat. Dua dari mereka menjadi korban pertama. Di sisi lain, Justin yang bersama zombie pun berbicara. Sebenarnya apa tujuanmu membawa kami semua ke sini? Meski sudah dijelaskan, namun sepertinya si Justin mencium aroma bekok yang tidak biasa. Dan akhirnya si zombie pun berbicara. Sebenarnya, tujuan ia ke sini adalah untuk mengajak dua orang yang tersisa dari pembuli Victor Crowley, di mana satu di antaranya sudah mati, yaitu si Samson, ayah dari si Mary Beth. Ia beranggapan jika dua orang yang tersisa mati oleh Victor, maka kutukannya pun akan musnah,
sehingga rawa ini akan menjadi damai, dan turis-turis akan kembali tenang menyusuri rawa angker ini. Siapakah dua orang yang tersisa? Ternyata itu adalah si botak Trent dan paman dari Marybeth yang bernama Bob. Jika mereka berdua mati, Victor Crowley akan tenang dan menghilang. Di sisi lain, si cewek seksoi bersama seorang pria pun duduk di atas pohon tumbang. Mereka pun berbincang-bincang dengan mesra. Sepertinya si cewek tertarik dengan lelaki ini dan menggodanya. Si cowok yang sok jaim pun langsung sabodo amatlah di hutan dan mengambil jatah jigong dari wanita tersebut. Namun tiba-tiba ia teringat akan calon istrinya, ia pun berhenti. Dan si cewek pun tidak kehabisan ide. Ia pun membuka jurus pamungkas tombol kebanggaan, lalu si cowok pun tak kuasa dan kembali menyedot jigong wanita tersebut. Hingga adegan pun berlanjut ke pose kuda-kudaan. Mereka pun kembali asik mantap kuadrat dan terlihat menikmatinya. Sorry ya, gua sensor. Namun ketika sedang asik, tiba-tiba lelaki itu dipenggal sampai buntung, namun dengan posisi masih tertanam. Dan karena saraf dari lelaki itu masih ada dalam beberapa detik, genjotannya pun semakin cepat dan menambah fly si cewek. Hingga ketika lelaki itu berhenti, ia pun menoleh. Psikopat itu sudah berada di belakangnya dan mengampak lubang kencingnya lalu mati seketika. Azab mantap-mantap di hutan. Jadikan ini pelajaran, bukan malah sebaliknya, karena setiap film pasti ada hikmahnya, meski tolil. Tak cukup sampai di situ, pembantaian pun kembali berlanjut ke grup yang lain. Dari dalam semak-semak, tiba-tiba muncul sesuatu yang mengerikan. Dan gitu boy, sensona panjang banget. Dua orang itu menembaki psikopat tersebut dan seperti biasa, psikopat mah kuat. Ia pun menyenso selangkangan dari dua lelaki tersebut secara bersamaan sampai terbelah menjadi dua. Tinggal tersisa rombongan Marybeth bersama zombie, juga paman Bob, Justin, dan si botak. Mereka pun masuk ke rumah psikopat dan mencari di mana mayat ayah Mary. Namun pas dicek, tiba-tiba kok udah nggak ada. Mereka pun kembali mencarinya ke dalam rumah psikopat, namun tiba-tiba suara aneh kembali muncul. Segera mereka menutup pintu, semua panik dan bersembunyi. Lalu ketika Mary menanyakan pembicaraan zombie kepada Justin, ia pun berkata, sebenarnya tujuan zombie membawa mereka ke sini adalah untuk ditumbalkan kepada psikopat, karena 3 orang termasuk ayahmu yang melakukan pembulian kepada psikopat ketika masih kecil. Dan kini tinggal 2 orang lagi, yaitu pamanmu juga si botak. Mendengar hal itu, Mary pun segera lari mencari pamannya yang sedang berjaga di depan, dan si Justin yang udah ketakutan parah pun bersembunyi di dalam lemari. Namun tiba-tiba, oh, cuman laba-laba. Emang geli sih, namun edan pisan boy, psikopat tiba-tiba berada di dalam lemari. Gimana ceritanya coba? Setan kata aing ge psikopat mah. Lalu ia pun membawa gurinda andalannya dan menggesek kepala Justin sampai bucat. Beberapa orang yang tersisa termasuk Mary berusaha menyelamatkan Justin, namun sia-sia. Kini psikopat itu mengamuk dan bayuan bersama si botak yang badannya sama-sama gede. Namun akhirnya psikopat tak terkalahkan dan membunuh si botak dengan sadis. Tinggal 1 orang lagi, yaitu paman Bob. Dan si zombie pun menjebak Bob di dalam rumah dan mengunci pintu sambil menyeret Marybeth. Hingga ketika psikopat itu datang, si paman pun pasrah dan memberanikan diri melawannya. Namun jelas aki-aki bisa apa? Ia pun bucat diubah-gabik. Tuntaslah sudah, kata si zombie. Kini psikopat itu telah membunuh 3 orang yang telah membulinya. Kini rawa ini akan menjadi wisata kembali. Namun tiba-tiba si Mary berkata, itu bukan paman asliku, ia hanya paman Tere. Paman asliku sudah mati ketika aku masih kecil karena penyakit kanker. Sontak si zombie pun kaget dan benar saja, psikopat itu pun datang kembali. Si zombie pun dipenggal badannya sampai terbelah menjadi 2. Aduh Gusti tulung. Dan setelah itu kulitnya dikelupas dengan keadaan masih hidup.
Mengerikan sekali. Namun setelah itu, Meribeth langsung membawa kampak dan menggaplokkan ke kepala psikopat tersebut. Ia pun merujak bebek kepala dari psikopat itu sampai bucat. Diedaankanlah pokoknya mah hajar terus dan akhirnya bucat. Apakah psikopat itu mati? Oh, tidak semudah itu. Jarinya masih bergerak meski kepalanya sudah bucat. Psikopat mah. Tiba-tiba si Mary datang lagi sambil membawa senapan. Dan film pun berakhir.